Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, apa kabar kalian semuanya guys? Semoga saya selalu dimanapun kalian berada. So, seperti yang kalian lihat di layar HP kalian, tentunya kalian udah tahu aku mau bahas apa. Ya, kali ini aku akan mereview ke kalian salah satu aplikasi game yang lagi favorit sekarang tahun ini. Sebenarnya aplikasi ini nggak lama-lama banget dan nggak baru-baru banget. Jadi aplikasi ini dirilis tahun 2018. Ya, nama aplikasinya adalah Among Us. Nah, jadi Among Us ini aplikasi game semacam werewolf. Jadi kayak di dalam gamenya itu kita itu ada yang jadi pembunuh dan ada yang jadi crewmate gitu. Nah, jadi buat kalian para pengguna Android, kalian bisa langsung download aplikasi ini di Play Store kalian. Dan bagi kalian pengguna iOS, kalian bisa langsung download aplikasi ini di App Store kalian, guys. Nah, jadi apa sih yang membuat aku kepikiran untuk mereview aplikasi ini, game ini, yaitu karena game ini belum tersedia dalam bahasa Indonesia, guys. Kalian bisa lihat sendiri di sini, di menu pengaturan, di data, di sini cuman tersedia bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Korean, dan Rusian. Jadi untuk bahasa Indonesia itu belum bisa. Nah, jadi kenapa bagi yang baru download aplikasinya mungkin agak sedikit bingung karena di sini memang belum tersedia di bahasa Indonesianya, guys. Guys, jadi kalian bisa langsung lihat di layar. Di situ ada bacaan, ada di sini di bawahnya ya, ada 5 menu, ada announcement, terus ada pengaturan di sini, dan ada ini, ada statistik, terus ada untuk kita beli item-item di gamenya. Di sini kalian bisa lihat, kita klik. Nah, di sini ada how to play, gimana cara untuk bermain gamenya. Kalian bisa lihat tutorial bermain gamenya di sini. Nanti aku akan jelasin lebih lanjut ke kalian untuk yang versi bahasa Indonesianya. Di sini ya, ini guys, kalian bisa lihat sendiri. Yang penting di sini ada lokal, ada online, guys. Ada lokal, ada online. Di lokal ini kalian bisa create game, kalian jadi hostnya. Jadi kalian bisa main sama adik kalian, kakak kalian, pokoknya yang deket-deket sama kalian ya, guys ya. Nah, tapi kalian jangan khawatir karena game ini juga bisa dimainin online tentunya. Nah, di sini ada online, kalian bisa main sama temen kalian, sama temen online kalian, sama temen jauh kalian. Nah, jadi guys, di sini ada host, ada public, ada private. Di sini kalau misalnya kalian itu host, aku jelasin sedikit ya guys. Kalau misalnya kalian host, kalian bisa create game. Kalian buat gamenya di sini, di create game. Terus di sini kalian bisa pilih kalian mau main berapa orang. Terus di confirm, misalnya aku 10 orang. Terus confirm aja. Nah, di sini kita akan otomatis masuk ke game kita. Di sini ada kode game, di sini CTDSTQ. Ini adalah kode game kita dan kita bisa sebarin kode gamenya ke teman-teman yang mau kita ajakin untuk mabar, main bareng ya guys ya. Oke, kalian bisa langsung leave di sini di pengaturan, terus kalian leave game aja. Terus di public ini kita bisa find game, kita bisa langsung join ke game orang lain, ke room orang lain. Di sini misalnya kita mau join ke room misalnya GG. Nah, kita join aja ke roomnya langsung. Jadi dia otomatis gitu ya. Oke, ini mungkin udah penuh jadi nggak bisa. Kalian bisa bikin game aja sendiri. Nah, di sini juga ada private guys, ada menu private di sini. Di menu private ini artinya kalian harus masukin kode room. Jadi yang kalau yang kita misalnya jadi host tadi kan kita ada kodenya ya. Nah, di sini kita masukin kodenya guys. Jadi kalau misalnya kita mau main sama teman kita yang jauh, kita tinggal masukin kodenya room mereka, terus nanti akan otomatis masuk. Oke. Nah, nanti aku bakal contohin cara mainnya. Aku kemarin malam itu main sama teman-teman grup aku. So, nanti kalian bisa langsung lihat aja videonya ya guys ya. Oke. Check this out. Ya guys, jadi sedikit penjelasan. Nanti di dalam gamenya itu kalian bakal berdiskusi kan. Nah, jadi nanti untuk menemukan si pembunuh, kalian berdiskusi di dalam game. Tapi itu di situ cuma ada fitur chat gitu. Nah, karena aku dapat rekomendasi dari temen grup aku,
semalam itu kita mainin Among Us ini pakai aplikasi lain, yaitu nama aplikasinya adalah Discord. Jadi buat yang gamers mungkin udah paham ya Discord itu aplikasi apa. Jadi buat yang belum paham, Discord ini adalah aplikasi video game, dimana kalau misalnya simpelnya aja nih, misalnya kalian lagi main game, tapi kalian masih bisa tetap terhubung sama voice teman kalian, asalkan kalian download aplikasi ini. Jadi aplikasi Discord ini aplikasi penghubung voice kalian selama kalian bermain game. Jadi walaupun kalian keluar dari aplikasi Discord, dia suaranya bakal tetap ada dan kalian masih tetap bisa mainin gamenya gitu. So untuk itu aku mungkin akan bikin video di selanjutnya untuk review aplikasi Discord. Cuman kalian bisa langsung aja cek aplikasinya, kalian bisa langsung download aplikasinya, ada juga di Play Store kalian. Discord itu seperti apa? Aku akan langsung aja bikin yang review untuk Among Us-nya dulu ya guys ya. Jadi untuk Discord aku bikin di video selanjutnya. Nah guys, jadi ini aku udah masuk ke dalam room gamenya. Di sini aku sama grupku main yang di private, jadi temenku yang jadi hostnya. Terus aku masukin kodenya seperti yang kalian lihat tadi. Terus nanti oke, dan kita akan otomatis langsung masuk ke room ya guys ya. Nah di sini kita tunggu teman kita mulai untuk gamenya. Di sini minimal 10 orang guys. Tapi kalau misalnya kalian mau mulai nggak harus 10 orang juga bisa. Jadi ini 9 orang masihan, kita main bersembilan aja. Oke, kita langsung masuk ke dalam gamenya. Nah, cara untuk tahu kalian itu crewmate atau pembunuh itu nanti akan ada di sini. Nah, jadi di sini aku jadi crewmate dan ada 2 pembunuh di sini. Jadi untuk crewmate itu sendiri ada 8 orang. Ada 8 orang guys. Dan kita tuh tugasnya menyelesaikan misi. Nah, misinya bisa kalian lihat di peta yang tadi ya guys ya, yang ada tanda panahnya. Di situ kalian kalau misalnya ini pintunya udah kebuka, kalian tinggal menuju ke arah tugas yang ada di map tadi. Nah, di sini ada tanda panah guys. Tanda panah di sini itu adalah sabotase. Artinya pembunuh sedang mensabotase supaya kita itu ke arah dia gitu. Oke, di sini aku lagi menyelesaikan misi atau teks. Di sini kalian bisa pencet aja di situ. Jadi apa perintahnya kalian completed. Nah, oke, ini teks complete. Jadi aku berhasil menyelesaikan 1 misi dan masih banyak sebenarnya misinya guys. Sebenarnya jadi kalau misalnya di sini tugas dari crewmate ini adalah menyelesaikan misi. Kalau misalnya crewmate bisa menyelesaikan misi sampai penuh ya guys, sampai sini, itu kita bisa menang crewmate-nya. Tapi yang jadi masalahnya di sini adalah saat kita menyelesaikan tugas, kita juga harus berhati-hati kalau misalnya kita nggak mau dibunuh sama impostor atau pembunuh gitu. Oke, Dit Boy. Jadi ini tadi ada announcement kalau yang warna kuning ini mati. Warna kuning mati. Dan yang melaporkan warna kuning ini adalah Jokbal di sini ya. Jadi di sini ada ininya nanti ada kayak tanda trompet gitu. Tanda trompet itu artinya dia yang melaporkan gitu. Nah, sedangkan yang tadi yang dibunuh adalah Muah. Nah, jadi di sini nggak kedengeran ya guys ya. Sebenarnya kami pakai Discord, di grup ini kita pakai Discord yang aplikasi aku bilang tadi. Jadi kami di sini ya. Yang aku jelasin kenapa kita harus download Discord itu karena di sini nanti kita bakal susah nih kalau chat-chatan aja. Jadi untuk mempermudah diskusi kita download Discordnya gitu, audio voice kita. Jadi kita bisa tetap saling berkomunikasi sama teman-teman kita untuk mengetahui siapa pembunuhnya dan jangan sampai kita terkecoh gitu sama pembunuh. Ini kita lihat Jokbal was not an imposter. Oke. Nah, jadi tadi kan yang di vote itu adalah Jokbal. Jadi Jokbal tadi keluar. Nah, jadi sebenarnya setiap ada yang mati dan setiap ada yang ngelapor, kita harus ngevote. Kita harus ngevote siapa pembunuhnya gitu. Nah, kalau misalnya kita salah ngevote, crewmate-nya yang bakal mati. Tapi kalau misalnya kita bener nebaknya dan pilihan suara banyak ke tebakan itu, pembunuhnya yang mati gitu.
Sini aku menyelesaikan lagi misinya. Ini mungkin kalian masih ada yang kurang paham sama yang penjelasan pertama. Aku akan coba jelasin lagi ya pelan-pelan, karena memang ini kan gamenya berjalan dan sebenarnya ada suaranya juga, tapi nggak kedengaran memang di gamenya, nggak bisa ke-record juga suaranya. Jadi aku akan jelasin di sini sekalian pelan-pelan. Oke, ada yang mati lagi. Jadi yang mati itu nomor 2. Nah, di sini kami lagi diskusi siapa ini pembunuhnya gitu. Apakah yang melapor itu adalah si pembunuh? Jadi kalian tuh tinggal saling tuduh-menuduh aja gitu, guys. Nah, tuh ada Eki nanya, di mana nemunya? Nemu apa? Nemu mayat? Atau ada yang menyaksikan siapa yang ngebunuh itu? Itu yang dituduh gitu. Jadi ini kita masih ngevote ini. Jadi siapa nih pembunuhnya nih? Jadi setiap ada yang lapor dan setiap ada yang mati itu kita vote. Nah, jadi ini kita pada vote ke Cupal. Jadi kita Cupal ya tadi ya. Benar nggak sih Cupal ini pembunuh? Oh my god, jadi di sini Cupal itu bukan pembunuh dan Cupal ini berhasil dituduh sama si impostor ya, sama si pembunuh. Jadi pembunuhnya ini pasti ada di salah satu ini, tapi dia berhasil mengelabui kita semua, guys, yang crewmate. Oke, jadi ini harus hati-hati, guys, karena dari tadi yang mati itu impostor terus. Impostor maksudnya crewmate. Jadi yang mati dan yang ketuduh itu adalah kru terus. Sedangkan pembunuhnya kita belum tahu siapa. Ini aku masih jalan-jalan, masih nyari tugas, tapi aku masih hati-hati juga. Hati-hati, takut ketemu pembunuhnya. Sebenarnya aku di sini menghindari orang sih jadinya ya, karena takut setiap ngeliat orang tuh parno. Tapi gimana caranya? Aku juga berpikir buat bisa nyelesain misi gitu. Tuh, jadi setiap di sini kalian bisa lihat ya, setiap ada temen gitu aku takut ditusuk dari belakang gitu ya, guys ya. Oke. Jadi ini sebenarnya aku masih nyari-nyari di mana tugasnya, tapi tetap lihat-lihat juga. Aku ada pembunuh di sini, aku takut. Nah, itu ada yang sabotase lagi, guys. Ini kalian bisa lihat ya tanda panah di sini. Jadi kalau misalnya tanda panah itu berarti ada yang sabotase. Defeat artinya apa? Defeat ya, guys. Jadi di videonya aku ngejelasin defeat itu artinya kalah, guys. Dan di sini yang defeat adalah impostornya atau pembunuhnya. Kenapa impostornya yang kalah? Karena di sini tadi kalian bisa lihat di sebelumnya itu crewmate-nya yang berhasil dibunuh sama impostor ada 4 orang dan masih tersisa 3 crewmate lagi. Sehingga saat waktunya habis, impostornya belum berhasil membunuh semua crewmate gitu. Dan lebih banyak ya, guys. Jadi crewmate-nya sisa 3 dan impostornya 2. Makanya kenapa impostornya kalah. Oke, guys, jadi buat kalian yang masih belum paham, aku akan main satu kali lagi. Nah, di sini aku jadi crewmate lagi dan emang aku tuh selalu jadi crewmate, guys. Setiap aku main sama grup aku pasti aku selalu jadi crewmate dan aku tuh belum pernah ngerasain rasanya jadi impostor. Kalau kata teman grup aku yang jadi impostor, jadi impostor atau pembunuh itu seru, guys, karena deg-degan gitu. Cuman aku sendiri belum pernah ngerasain karena belum pernah ditunjuk jadi impostor gitu. Nah, jadi yang belum jelas tadi di sini aku lagi selesaiin misi. Jadi di sini kru itu adalah tugasnya menyelesaikan misi. Kalau misalnya kru berhasil menyelesaikan misi, berarti kru menang gitu. Selagi kita menunggu impostor itu membunuh kru gitu. Tapi kalau misalnya si pembunuh udah berhasil ngebunuh banyak teman-teman kita, nah guys, di game ini lihat aku, oh my god guys, jadi di sini aku ditusuk dong dari belakang. Aku ulangin ya sekali lagi dari sini. Oke, ini aku yang ditusuk, guys. Bentar, aku terlalu banyak. Nah, di sini dari aku menyelesaikan misi. Tunggu, jadi aku lagi mau menyelesaikan misi di sini. Oke, di sini aku bertemu teman dan aku langsung ditusuk. Oh my god, jadi ya di sini kalian bisa lihat
tersangka pembunuhan. Nah, oke, aku akan jelasin ke kalian. Jadi di sini sambil voice chat sama teman online kalian bisa berdiskusi. Oke, ada yang mati lagi guys. Oke, sheet yang lapor ya di sini guys. Kalian bisa lihat sheet yang lapor. Jadi yang tadi dibunuh sama imposturnya itu ada aku sama Jokbal. Impostur atau pembunuhnya berhasil membunuh 2 dan di sini dia lagi mencari pembelaan. Kita lihat. Oke, warna merah udah ngevote 31110 udah ngevote duluan. Nah, jadi guys, kalau misalnya kalian udah dibunuh di awal permainan, di sini kalian nggak bisa kasih tahu temen kalian siapa yang ngebunuh kalian gitu. Tapi kalian bisa kasih kode-kode apa gitu ke teman kalian. Kalian nggak bisa bocorin di voice chat ya guys ya, tapi kalian bisa kasih clue di chattingan sini. Kalian bisa kasih clue siapa yang ngebunuh gitu. Kalau misalnya kalian tahu siapa pembunuhnya. Pink. Nah, jadi yang sheet ini yang melapor, dia itu nuduh yang Pink yang membunuh. Di sini kalian bisa lihat. Di sini sebenarnya aku masih kebingungan siapa yang ngebunuh tadi, karena aku sendiri pun nggak tahu tadi siapa yang ngebunuh aku. Karena kan nggak kelihatan ya guys ya tadi. Kalau kita lihat screen recordnya sih kelihatan siapa yang ngebunuh gitu, tapi di sini kita nggak ngebunuh. Oke, jadi semua tadi pada nuduh si sheet. Jadi sheet yang lapor dan tapi dia yang dieliminasi berdasarkan vote-nya. Jadi si impostor ini berhasil menghasut teman-teman yang lain untuk ngevote sheet. Padahal si sheet ini bukan impostor, bukan pembunuh gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini guys, aku udah jadi hantu. Jadi kalau kalian mati terus kalian itu udah jadi hantu, kalian nggak akan bisa dilihat sama yang masih hidup gitu. Tapi kalian masih bisa lihat yang hidup dan kalian masih bisa bantu teman kalian untuk menyelesaikan misi atau mencari tahu siapa si imposturnya ini. Tapi kalian nggak boleh kasih tahu sama teman kalian yang masih hidup siapa imposturnya. Nah guys, jadi di game ini imposternya kalah lagi. Kenapa kalah lagi? Karena tadi imposternya berhasil membunuh 3 orang, tapi masih 3 orang tersisa dan waktu imposter udah habis. Jadi imposternya kalah. Di sini kan bener guys. Jadi di sini tuh Jupal yang bunuh dan Jupal ini ngebunuh dan Jupal ini ngefitnah orang lain dong. Wah, gitu deh guys. Pokoknya kalau misalnya kalian kurang jelas, kalian bisa langsung komen aja gimana baiknya. Apa juga aku perlu untuk review aplikasi Discord-nya. Dan kalau misalnya kalian masih belum paham, kalian bisa tonton lagi video aku dari awal atau kalian bisa langsung aja download aplikasinya karena di sini praktek lebih enak sih guys gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah download aplikasinya, udah mainin aplikasinya, jadi kalian akan paham dengan sendirinya gitu. So guys, jadi kalau menurut aku aplikasi ini bisa banget jadi alternatif hiburan kalian selama di rumah aja. Kalian bisa main sama teman kalian yang online atau kalian bisa main sama kakak adik kalian di rumah guys. So terima kasih guys, maaf kalau masih banyak kekurangan, kurang dan lebihnya aku mohon maaf dari reviewnya. Thank you guys, annyeong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.